Tuberkulosis atau TBC termasuk dalam 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Indonesia merupakan negara urutan kedua yang memiliki kasus TBC terbanyak setelah India. Pada tahun 2022 terdapat 969.000 kasus TBC di Indonesia dan 83.000 diantaranya berada di Provinsi Sumatera Utara yang menjadikan provinsi ini masuk dalam urutan keempat dengan kasus TBC terbanyak se-Nusantara. TB bukan sekedar infeksi, melainkan masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan pendekatan komprehensif. Menurut WHO, pada 2023 terdapat sekitar 10,8 juta kasus TB baru di dunia dengan insiden 134 per 100.000 penduduk. Kematian akibat TB juga meningkat, menjadikannya salah satu penyakit menular paling mematikan secara global. Di Indonesia, beban TB sangat tinggi dengan sekitar 885.000 kasus ditemukan pada 2024. Estimasi prevalensi sebenarnya lebih tinggi karena banyak kasus yang belum terdiagnosis. Medan sebagai kontributor kasus TB yang tinggi di Indonesia dengan 17.654 kasus baru ITE plus pada 2024. Berdasarkan profil kesehatan Dinas Kota Medan 2024, tercatat 11.021 kasus pada laki-laki, 6.633 kasus perempuan, 1.154 kasus pada anak 0 sampai 14 tahun. Dominasi laki-laki kadang dihubungkan dengan mobilitas tinggi dan faktor risiko perilaku seperti merokok. Angka kesembuhan juga turun menjadi 16,3%, menandakan tantangan terapi panjang dan kepatuhan. Penurunan TSA diduga dipicu durasi terapi panjang, putus obat, dan meningkatnya komorbid HIV serta TB/MDR. Laporan Kesehatan Medan juga mencatat 13 kematian TB paru pada 2024. Dari data ini, TB di kota besar merupakan tantangan sistem kesehatan yang kompleks dan mendesak. Tantangan TB di Indonesia meluas menjadi masalah kesehatan masyarakat multidimensional. Pertama, stigma sosial meningkatkan hambatan untuk melapor dan berobat. Kedua, kesadaran gejala rendah membuat batuk panjang sering dianggap sakit biasa. Ketiga, kepatuhan terapi rendah karena durasi pengobatan panjang dan biaya tidak langsung. Keempat, kepadatan hunian dan sanitasi lingkungan memfasilitasi penularan TB. Kelima, keterbatasan akses pelayanan primer dan diagnostik memperlambat penanganan. Herd belief model menyoroti persepsi resiko rendah dan hambatan sosial ekonomi. Determinant of health menunjukkan peran lingkungan, sanitasi, dan akses layanan. Model perawatan komunitas menyoroti peran perawat dalam screening, edukasi, dan dukungan. Secara global, MCR TB tetap menjadi ancaman dengan prevalensi lebih tinggi pada pasien sebelumnya berobat. Dampak TB meluas ke kesehatan, sosial, dan ekonomi keluarga dan negara. Dampak kesehatan termasuk kerusakan paru, cacat, dan kematian bila terlambat ditangani. Dampak sosial mencakup isolasi, kehilangan pekerjaan, dan beban keluarga. Kampanye ventilasi rumah dan sanitasi harus menjadi bagian dari kebijakan lintas sektor. Dengan strategi ini, Indonesia dapat memperkuat kesehatan primer dan respons TB. Kesimpulannya, TB adalah pembunuh sunyi yang menuntut pendekatan komprehensif dan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.